Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Pradana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 prinsip komunikasi bisnis beserta studi kasus yang akan saya sampaikan. Nomor 2 yaitu mengapa komunikasi nonverbal dianggap lebih dipercaya. Nomor 3 yaitu analisis studi kasus antara AS dan tim Indonesia. Nomor 4 yaitu praktik dalam rancangan untuk membuat strategi komunikasi bisnis. Nomor 1, 6 prinsip dasar komunikasi bisnis. Nomor 1 yaitu kejelasan. Misalnya dalam kasus manajer yang memberikan instruksi pada tim, hendaknya harus disampaikan dengan jelas beserta dengan job desk yang akan dijalankan. Nomor 2, keringkasan. Hendaknya kita menghindari informasi yang tidak relevan dan menyampaikan hal-hal yang ringkas dan penting sesuai dengan fakta. Nomor 3 yaitu konsistensi. Informasi harus selaras dan tidak bertentangan. Dalam berkomunikasi kita harus juga menjaga konsistensi dan komunikasi serta tindakan kita. Nomor 4 yaitu kesopanan. Menghormati lawan bicara, berpendapat, atau menyampaikan kritik. Nomor 5, pertimbangan, yaitu saat berkomunikasi kita harus mempertimbangkan gaya komunikasi. Sebagai contohnya dalam hal perbedaan budaya dan bahasa. Nomor 6 yaitu ketepatan. Akurasi fakta komunikasi dan tata bahasa untuk menghindari kesalahpahaman dengan komunikasi yang kurang tepat dalam penyampaian. Berikut adalah komunikasi lintas budaya. Perbedaan budaya sangat mempengaruhi komunikasi lintas budaya, baik secara verbal maupun nonverbal. Berikut adalah beberapa cara bagaimana budaya dapat membentuk dan mempengaruhi komunikasi di lingkungan global. Contoh studi kasus yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu antara Jepang dan Amerika. Di Jepang, budaya komunikasi bersifat high context dan penuh kesopanan. Berbeda dengan gaya low context dan to the point di Amerika Serikat. Dalam lingkungan bisnis, orang Jepang lebih mengandalkan komunikasi yang tidak langsung dan menghindari konfrontasi. Ketika bekerja dengan orang Amerika, bisa terjadi kesalahpahaman jika orang Jepang dianggap tidak jelas, padahal mereka saling menjaga harmoni. Berikut adalah perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Secara aspek yaitu bentuk, verbal berbentuk kata-kata, lisan atau tulisan yang disampaikan, dan nonverbal adalah berupa gerakan atau gestur tubuh yang kita keluarkan seperti ekspresi wajah, gestur, nada suara. Secara sifat yaitu verbal bersifat jelas dan langsung, sedangkan nonverbal terkadang muncul saat tidak kita sadari. Secara ketergantungan budaya, verbal sangat bisa menyesuaikan, namun nonverbal sangat dipengaruhi oleh budaya dan tata bahasa. Berikut adalah soal nomor 2 yaitu mengapa komunikasi nonverbal lebih dianggap dipercaya daripada dengan verbal. Mengapa komunikasi nonverbal dianggap lebih dipercaya? Karena gestur tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan postur tubuh sering kali muncul secara otomatis tanpa disadari. Komunikasi nonverbal sering tidak disadari sehingga lebih mencerminkan emosi yang sesungguhnya. Contoh kasus kesalahpahaman yaitu seorang karyawan mengatakan saya tidak masalah untuk menerima kritik sambil menyilangkan tangan dan tidak menatap lawan bicaranya. Dalam interpretasi, sikap nonverbalnya menunjukkan resistensi dan atau ketidaknyamanan, meskipun kata-katanya menyatakan sebaliknya. Berikut adalah soal nomor 3 yaitu analisis kasus antara manajer Amerika Serikat dan tim Indonesia. Dalam analisis kasus, masalahnya yaitu manajer Amerika
Serikat memiliki budaya individualistik, yaitu mengharapkan inisiatif pribadi. Tim Indonesia budaya kolektivistik, lebih menunggu arahan dan cenderung bekerja berdasarkan kesepakatan kelompok. Kesalahan persepsi budayanya, yaitu manajer mungkin melihat tim tidak proaktif atau kurang berinisiatif. Tim mungkin merasa manajer tidak memberikan arahan atau mendukung kerjasama tim. Berikut adalah strategi komunikasi lintas budaya, yaitu nomor satu yaitu pelatihan sensitivitas budaya. Manajer perlu memahami preferensi, berkomunikasi, dan kerja kolektivistik. Nomor 2 yaitu kombinasi gaya kepemimpinan. Gabungan gaya instruktif dan penghargaan terhadap keputusan tim. Nomor 3 yaitu bangun kepercayaan, dialog terbuka. Manajer bisa bertanya pada tim bagaimana mereka lebih nyaman bekerja dan menghargai konsensus dalam pengambilan keputusan. Nomor 4 yaitu mentoring individu bertahap. Dorong inisiatif secara perlahan, misalnya dengan memberi peran khusus dalam subtugas agar tidak terasa melawan budaya kolektif. Soal nomor 4 yaitu berikut kami sampaikan praktik rancangan strategi komunikasi dalam rapat. Nomor A yaitu tujuan rapat dan agenda ringkas. Tujuan rapat kami gunakan untuk menyelaraskan prioritas lingkungan departemen terkait proyek atau isu spesifik, mengidentifikasi potensi sinergi atau tumpang tindih dalam rencana kerja, dan mengambil keputusan strategis bersama untuk menetapkan arah kebijakan berikutnya. Berikut contoh agenda ringkas yang kami buat dalam total waktu 90 menit, yaitu nomor 1 pembukaan dan pengantar tujuan rapat dalam waktu 5 menit. Nomor 2 presentasi singkat dari tiap departemen sesuai dengan progres dan kebutuhan 15 menit. Nomor 3 yaitu identifikasi titik temu dan potensi gesekan antar kepentingan 10 menit. Nomor 4 yaitu diskusi kolaboratif dan pembagian tanggung jawab 20 menit. Nomor 5 yaitu penetapan tindak lanjut, timeline, dan PIC 10 menit. Dan terakhir penutup dan rangkuman keputusan utama selama 5 menit. Selanjutnya yaitu B, cara menjaga partisipasi merata. Yang pertama yaitu ajukan pertanyaan terbuka ke semua peserta, bukan hanya ke orang yang aktif. Nomor 2 yaitu beri waktu bicara adil dan hindari dominasi antara tim atau seseorang yang lebih dominan. Nomor 3 yaitu gunakan diskusi kelompok kecil atau brainstorming. Nomor 4 yaitu tunjuk peserta secara bergiliran untuk menyampaikan pendapat. Nomor 5 ciptakan suasana aman dan inklusif agar semua merasa nyaman bicara. Berikutnya adalah C, antisipasi terhadap konflik yang muncul pada saat rapat. 1. Menetapkan aturan dasar, misal tidak memotong pembicaraan pada saat rapat atau menyampaikan pendapat. Nomor 2 yaitu terapkan teknik mediasi ringan, menetralisir ketegangan rapat dengan merangkum poin kedua belah pihak dan memberikan opsi alternatif. Nomor 3 fokus pada tujuan, yaitu alihkan fokus dan ego departemen ke tujuan bersama agar rapat dan diskusi terarah pada fokus pembahasan utama. Nomor 4 yaitu breakout discussion, itu jika diperlukan. Jika konflik tidak produktif, tawarkan pembahasan lanjutan dalam kelompok kecil. Selanjutnya yaitu D, strategi tindak lanjut dalam selesai rapat. Yang pertama yaitu pembagian notulen rapat, ringkasan keputusan, tugas, dan tanggung jawab. Selanjutnya mengkonfirmasi deadline, pastikan tenggat waktu dan siapa yang mengerjakan apa. Nomor 3 monitoring dan evaluasi, lacak perkembangan dari hasil rapat pada rapat pertemuan berikutnya. Selanjutnya yaitu umpan balik rapat, evaluasi aktivitas rapat agar diperbaiki di masa depan. Yang terakhir yaitu follow up komunikasi, jika ada poin yang belum tuntas dibahas lebih lanjut secara personal atau melalui media lain. Baik, cukup di sini pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya Adi Pradana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.